Ini saya baru mendapat kiriman ya, bahwasanya ada beberapa hal yang sangat mengagetkan untuk saya pribadi khususnya ya, bahwasanya ada kegiatan-kegiatan berupa bisnis ya, prostitusi di daerah Puncak Bogor itu yang katanya itu dikelola oleh seorang Habib gitu ya. Nah, ini sangat mencengangkan teman-teman ya. Apalagi Habib ini ya sangat luar biasa ketika berdakwah menggaungkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Nah, saya tidak perlu sebutkan siapa namanya karena memang mungkin saya yakin panjenengan semua sudah tahu karena ini berita yang sangat viral beredar sekali ya. Maksud saya di sini begini teman-teman ya. Saya mewajarkan apabila sekelas Gubernur Jawa Barat yang baru, yaitu Kang Deddy, beliau itu membuat satu aturan bahwasanya dilarang bagi para habaib untuk mengisi kajian-kajian di masjid-masjid sekitar Jawa Barat. Kenapa teman-teman? Karena begini, hampir mayoritas para habaib ini mengajarkan sesuatu yang sangat jauh sekali dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wabil khusus dalam hal akhlak, adab, dan etika ketika kita mau mengamalkan perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Karena apa? Karena saya pribadi, mungkin panjenengan semua juga sering mendengar ketika mereka itu ya menghancurkan sebuah usaha yang menurut mereka ini bertentangan dengan syariat. Bahkan yang sering kita lihat itu ketika bulan puasa, dia mengobrak-ngabrik para pedagang yang berjualan di bulan puasa gitu kan. Ketika kita tanya, alasannya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan ketika mengkritik pemerintah dengan cara mengkritik yang tidak berakhlak, tidak beretika, tidak menunjukkan penghormatan dan penghargaan kepada pemerintah kita, di mana umat Islam ini diajarkan untuk kita itu menghormati, menghargai pemerintah kita itu apapun bentuknya, selama mereka tidak memaksa kita untuk berbuat kemaksiatan. Nah, maksud saya begini teman-teman ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti apa? Ketika kita tanya kepada mereka, bahkan saya sendiri pernah bertanya teman-teman ya, dasarnya apa kamu berbuat amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang anarkis seperti itu? Loh kan jelas hadisnya, idza ra'a munkaroh, idza ra'a minkumul munkar falyughayyir biyadihi. Kalau kamu melihat satu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan kamu. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau nggak bisa, dengan lisan. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau nggak bisa juga, maka dengan hati. Wa dzalika ad'aful iman. Dan yang dengan hati itu adalah orang yang paling lemah imannya. Jadi kita nggak mau dianggap iman kita lemah. Jadi kita harus berani menggunakan tangan kita untuk memberantas kemungkaran. Nah, hal seperti ini teman-teman ya, ini kan salah di dalam memahami esensi atau pesan daripada hadis tersebut. Padahal kalau kita mau menelaah ya dari beberapa musyarrih hadis tersebut ya, bahwasanya idza ra'a minkumul munkar falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani. Fa illam yastati fa biqalbi. Wa dzalika ad'aful iman. Ini maknanya apa? Ya. Falyughayyir biyadihi itu apabila orang Islam yang beriman itu memiliki kedudukan sebagai pemerintah, maka dia harus menggunakan kekuasaannya itu untuk memberantas kemungkaran yang ada. Kalau memang dia itu bukan
orang yang memiliki kedudukan di pemerintahan, tidak memiliki otoritas kekuasaan, tapi dia bagian dari tokoh ulama, orang yang dipandang dan diterima pendapatnya, maka fabilisani, rubahlah kemungkaran itu dengan apa? Dengan lisan, dengan menyampaikan nasihat, mendakwahi, kan begitu. Fa'ilam yastati, fabiqalbi. Kalau memang dia itu tidak punya otoritas kekuasaan di pemerintahan, dia juga tidak punya kapasitas sebagai seorang ulama, seorang pendakwah, atau seorang tokoh yang dipercaya oleh masyarakat dan didengarkan, dikagumi, ditaati oleh masyarakat, maka fabiqalbi. Ya, berantaslah kemungkaran itu dengan ingkarnya hati kita, menghindar dari kemungkaran itu. Nah, wadzalika ad'aful iman. Posisi orang Islam yang beriman, yang tidak punya otoritas kekuasaan dalam pemerintahan, dan bukan bagian dari tokoh masyarakat atau pendakwah atau ulama, inilah posisi paling lemahnya orang Islam. Bukan imannya yang lemah, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita melihat ya, misalkan di dalam kitab Nasaihud Diniyah, bagaimana kita itu diajarkan untuk beramar ma'ruf nahi munkar? Al-amru bil ma'ruf la buddah birifkin walinin. Ya, amar ma'ruf nahi munkar itu harus diamalkan dengan cara yang sopan, santun, lemah lembut. Begitu, teman-teman. Bukan dengan cara-cara seperti mereka. Nah, kemudian di dalam kitab Mafahim Yajibu Antus Sohah, karya daripada Abu Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki Al-Hasani, di situ pada muqaddimahnya beliau menceritakan bahwasanya ya, amar ma'ruf nahi munkar itu bukan dengan kekerasan, teman-teman. Berdasarkan apa? Berdasarkan perintah Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, ajaklah mereka itu kembali ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu dakwah. Ilmu untuk menasehati mereka. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang baik, mana yang tidak. Mana yang mendatangkan maslahat, mana yang mendatangkan mudarat. Dan cara menyampaikannya bil mau'izatil hasanah. Dengan nasihat yang baik. Lemah lembut, sopan santun. Ya, sekiranya bisa menyentuh hatinya. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, kok ternyata mereka membantah kita, malah mendebat kita, apa perintahnya? Wajadilhum billati hiya ahsan. Maka balaslah debatan mereka itu billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Ya. Nah, itu teman-teman. Jadi sangat mengherankan sekali orang yang selama ini menggembar-gemborkan amar ma'ruf nahi munkar, kok ternyata mereka sendiri yang melanggar aturan-aturan syariat, seperti mengelola prostitusi di Puncak Bogor. Kemudian ini lagi, ada pondok pesantren yang luar biasa, ini yang katanya punyanya imamnya FPI, ternyata tidak punya izin, teman-teman. Tidak punya izin mendirikan pondok pesantren, dan itu tanah negara yang diserobot. Bagaimana itu? Padahal kita sama-sama tahu, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kalau kita taat kepada Allah, maka kita harus taat kepada Rasul. Kalau kita menyatakan taat kepada Allah dan Rasul, tentunya kita akan mentaati pemerintah selama tidak melanggar aturan syariat, kan begitu. Nah, demikian dari saya, teman-teman ya. Mudah-mudahan hal seperti ini ya, kita bisa memaklumi keputusan daripada Gubernur Jawa Barat dalam hal ini Kang Deddy untuk melarang para habaib ini berdakwah di masjid-masjid sekitar Jawa Barat. Karena apa? Karena fakta dan realita berdasarkan pengalaman yang sudah berlalu, semuanya jadi kacau, teman-teman. Semuanya jadi arogan, di mana umat Islam itu harus menunjukkan sikap yang sopan, santun, berakhlak, ya. Ketika berbicara, ketika berdiskusi, ketika berdebat, itu harus ilmiah, bukan caci maki, bukan framing, penggiringan opini, fitnah, dan lain sebagainya. Tapi apa yang mereka cerminkan selama ini? Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.